poso, zakat itu pembentuk kepribadian. Sholat itu latihan ngempet, mengendalikan diri dan bersabar menunggu waktu supaya maghrib itu sabar menunggu waktu sambil ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ben teko nganti maghrib, ikhtiar tidur. Itulah. Kemudian berlatih ingih. Wong marek-marek ngalah itu kuncine wani ingah-ingih lho ya. Mau tak nek diwerta. Nek bayang-bayang ngendikan ingah-ingih dan ngalah. Jadi cirine wong marek-marek ngalah itu wani ingah-ingih karo ngalah. Wis duwe senjata kuwi wis itu sukses. Wong wani ingah-ingih karo ngalah. Wong nek gak wani ingah-ingih karo ngalah, enggak akan pernah jujur. Dia akan selalu mencari pencitraan, selalu mencari alibi, selalu mencari alasan kalau orang itu enggak wani ingah-ingih. Kowe berbuat sesuatu sing salah, kemudian ternyata ada yang mengetahui itu bener, kemudian kowe dikandani sing bener ngene lho, nek gak wani ingah-ingih itu mesti golek alasan, beralibi. Lah wong anu kan gitu kan. Lawong itu kan muncul, itu berarti tanda karakter kita adalah nggak berani ingah-ingih. Tapi ciri manusia kan memang begitu, saat dituduh salah kita pasti langsung spontan membela kan kita. Jadi wong marang-marang itu cirine wani ingah-ingih, wani ingah-ingih. Kowe mlaku montoran kok kene teko Kediri to Agung pas musim manten, kowe nek duwe bekal ingah-ingih, enek wong mantu keluwen mandek. Ngata karo tilap ingah-ingih kerasa kaya wong keluwen mangan dhewe ingah-ingih bukan gak sing kenal ya. Kan modalnya ingah-ingih. Nek ingah-ingih gak keluwen wani ingah-ingih. Kok kene teko Surabaya. Kemudian sangune entek diki bensin cukup karo tol. Enek wong mantu mandek melu. Wong manten ini gak mungkin undangannya kuwi enek harap di bawah itu kan. Memang enggak. Yang penting nek wani ingah-ingih kan iso mangan. Wi wani ingah-ingih apa ora gedhek. Jadi ini wani ingah-ingih. Kita melobi untuk mengurusi sesuatu masalah yang kita hadapi itu pasti kita akan menemui orang baru. Pasti kita akan di tempat instansi yang baru kita pasti ngadepi ingah-ingih kan gitu kan. Itu ingah-ingih. Ingah-ingih karo pinter ngalah. Ngalah itu komunikatif loh ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Maja'alallah lirajulin min qalbayni fi jawfihi, bahwa Allah tidak menjadikan seseorang di dalam rongga di dadanya itu dua rongga berfungsi secara bersamaan. Manusia itu di dalam dadanya itu ada dua hati dalam satu rongga yang ini tidak akan berfungsi secara bersamaan. Jika satu hati yang disebut sanubari berfungsi, nuraninya mati. Jika nuraninya yang berfungsi, sanubarinya mati. Sanubari yang menjadi markasnya nafsu lawamah. Melawamah itu maknanya menyesal. Siapa yang gerak-geriknya digerakkan oleh lawamah, maka akibat yang diderita, yang diterima penyesalan. Nafsu lawamah itu selalu mengajak kepada bisu, selalu mengajak kepada merusak. Yang kerjasamanya selalu berkaitan dengan nafsu, kebutuhan nafsu, kesenangan, pamer, riya, sum'ah, ujub, takabur, merasa diri hebat, merasa diri paling suci, selalu minta dihormati, selalu minta dihargai, tidak peduli kepada yang lain, semaunya sendiri, sak penake dhewe, wekku wekmu yo wekku. Itu adalah perilakunya nafsu lawamah. Maka saat dikir Nabi isbatkan itu di
Kemudian pada saat yang berfungsi itu adalah hati sanubari, jika masa pakai jasad habis itu adalah ngegirisi, miris, menerima dera yang hebat. Pun pada saat sebelum mati pun juga sama, kita maunya sendiri, nggak peduli, sombong, arogan dan seterusnya. Kita nggak punya teman, tapi kita selalu mengeluh sepertinya orang lain itu nggak mau berteman dengan kita, padahal kita yang memiliki sikap dan perilaku lawamah. Dan kemudian hati yang satunya adalah hati nurani, gaib tapi bukan al-ghaib. Gaib tapi bukan al-ghaib. Kalau gaib itu gak ketok meripat, iya, tapi bukan Tuhan. Tapi kalau al-ghaib gak ketok meripat, satu, gaib itu barang sitok, tapi gak ketok meripat, itu kategori hati nurani juga. Tapi kalau al-ghaib barang sitok, al isim takrif, sehingga berfungsi sebagai makrifat, metode dan sistem menyertai, sehingga dikatakan bahwa pada saat al-ghaib, keberadaan dia yang enggak tampak tapi jelas dapat diingat-ingat di dalam hati nurani. Hati nurani itu menjalankan torekot. Yang bertorekot itu hati nurani. Lahir itu syariat. Syariat itu mulai yang madoh dan yang ghairu madoh, muni Allah, 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 la ilaha illallah diucapkan, itu syariat. Syariat itu di samping yang madoh, ghairu madoh, sosial, masyarakat, bagus, akrab, budaya, pekerti dan seterusnya. Tapi kalau yang dikatakan di dalam al-ghaib itu hati nurani itu torekoh. Torekoh itu dalane hati nurani, yakni cinta kepada Allah. Maka tidak ada kata lain, mengenal Allah itu supaya dapat cinta. Nek enggak mengenal, nek enggak mengetahui piye nek arepe tresno sampai jempalian, apa iso wae tresnani bojomu, iso wae tresnani bojomu. Gak iso nek urung tahun duwe bojo gitu loh. Bojone sapa sing mbok senengi? Dadi nek urung duwe bojo cik gaib gitu. Nek urung duwe bojo cik gaib. Tapi nek wis dadi bojomu al-ghaib gitu loh. Gampangnya kan ngono gitu. Hati tapi gaib itu mufrad, tunggal. Hujub itu juga itu jamak mufrad namanya. Manungsa itu ada jasad, ada hati. Jadi torekoh itu ingatan hati kepada Tuhan. Kalau kamu keluar dari rumah, syariatnya nyambut gawi, karena di tempat pekerjaan itu syariat, memang harus mengerjakan itu. Tapi hatinya bertorekoh, ingat keluarga gitu. Mergo tresno karo keluarga. Gak mungkin nek gak duwe keluarga iso ngiling-ngiling keluarga, mengingat anak istri gitu toh. Itu namanya bertorekot. Sehingga pada saat bersyariat ya mulai, maka harus kenal gitu. Jadi gak iso dikatakan nek torekotku adol sate, nek torekotmu apa? Gak iso, itu sabil. Dijumbuh-jumbuh nih itu kan, saya ngomong wong gak dong lah mergo lak ngono iki. Jadi kemudian di dalam torekot ada hakikat. Hakikat itu yang sebenarnya. Hakikat itu orang yang akhlas naum bi kholisatin dzikrodar. Jadi huwa arsal rasulullah wa dinil haq di ala dinil kulih wa kafa billahi syahida. Jadi yang dikatakan dengan hakikat itu yang sebenarnya, ketoke mripat itu adalah katakanlah indra, ketoke mripat.
ning janjane hakikate sapa kuwi? Menungsane iki apa to sing diarani menungso? Fisiknya seperti ini. Sing menjadikan kita obah osik, dapat berdiri, dapat berjalan, dapat melihat, dapat mendengar. Yang hakikat itu yang menjadikan kita dapat mendengar, menjadikan kita dapat melihat, menjadikan kita dapat mencium, menjadikan kita dapat berjalan. Itu enek hakikate, ada kebenarannya. Apa itu? Nafaktu min ruh. Ada pinjaman, ada ruh yang ditiupkan Allah di dalam keberadaan jasad ini. Itu ruh milik Allah. Jadi sehingga yang orang berhakikat itu orang yang sadar. Orang yang sadar bahwa obah osik bergerak la haula wa quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya kuatnya Allah. Kita bisa bekerja, kita bisa makan, kita bisa minum itu karena daya kuatnya Allah. Supaya kita sadar, nyoto, terasa, itu tidak ada kata lain, mesti mengenal. Mengenal yang punya nama Allah. Sehingga ada kalimat siapa man arfa nafsah, siapa mengetahui dirinya, mengetahui jiwanya, mengetahui ruhnya, maka mengenali Tuhannya. Enak ilmu nih, ya kudu dicari yang dapat menunjukkan itu. Hakikat itu bukan di utek, bukan di angan-angan. Hakikat itu memang harus ada yang dicari. Ini sebenarnya tugas fungsi semua rasul dalam tantangan syariat, tarekat, makrifat, hakikat, makrifat. Makrifat itu nggone rasa. Rasa yang mulih kepikiran itu rasa, jasad bosok, ati ngadam, ruh sirno, dan rasa yang kembali kepada Allah. Merasakan, kembalinya itu merasakan keberadaan dia, maka tidak ada kata lain, mesti mengenal. Sing balik ki rasa, wong ini wis rasane mati, wis to. Ya. Wong nek rasane mati, wis diumbah ora teles, dipepe ora garing. Iki wong ndablek pitung picukur jenenge kan gitu. Itu jenenge diumbah ora teles, dipepe ora garing. Makanya kan awaludin ma'rifat. Din itu bukan dalam pengertian semacam mata agama ritual. Wong din itu ya kehidupan itu sendiri. Oke. Maka saat tidak ada, saat al-awaludin ma'rifat, saat sehingga al-awaludin ma'rifat itu begini. Awalnya kehidupan ini adalah kenal atau ma'rifat. Berarti negak ma'rifat gak ada kehidupan gitu toh. Iya. Logikanya begitu toh. Al-awaludin ma'rifat, pangkal pokok beragama. Oke, saya tafsiri dalam supaya tidak, karena kesan kita beragama itu sudah terkadang itu hanya ritual. Al-awaludin, pangkal pokok kehidupan orang itu dikatakan menjalani hidup itu awalnya adalah makrifat. Awal mula pokok berumah tangga makrifat. Awal mula pokok pendidikan adalah makrifat. Awal pokok menjadi santri makrifat, terdaftar. Awal mula kehidupan jadi anggota TNI Polri makrifat, daftar. Ugung diakui sebagai kehidupan TNI kok. Nek gungene SK ditompo. Awal mula beragama, awal mula kehidupan di perusahaan sebagai karyawan makrifat. Nek ora makrifat berarti orang kalau awaludin makrifat itu dilalu diselai, nggak ada, yang nggak ada kehidupan. Ketoke ambekan tapi kal an'am bal adol. Kayak kewan bahkan luwih sesat dalane sabila. Kan ayatnya. Jadi enak syariat itu kan awaludin makrifati sih. Maka kalau di yang terekam ya sama sih benar di
hadis Quran juga ada, tapi kalau di Lukas, di Injil kan tertulis kamu dikatakan menjalani kehidupan itu setelah lahir kedua, kelahiran kedua, harus lahir kembali. Lahir yang pertama itu adalah lahir daging, itu urusannya karo daging. Kalau urusannya dengan ruh, itu harus terlahir kembali. Hanya melalui aku untuk melahirkan kamu, kan gitu Nabi Isa. Jika tidak demikian kamu menjadi orang yang lalim. Nah, itu kan sama toh, podo karo Quran. Waman adlama mimman iftara 'ala Allah kadziba, dan seterusnya lah, nanti baca kekesuan. Jadi, dan barang siapa yang dolim pada saat dia lalim, mengatakan sesuatu yang dia sesungguhnya tidak kenal dan tidak mengetahui, raruh apa-apa kecuali hanya karena bacaan dan katanya, tapi dia merasa bahwa dia adalah yang mengetahui, yang hak. Waman kola saking jaluk mithla, dan dia mengatakan apa yang saya sampaikan ini itu adalah semisal ma'anzalallah, ini adalah apa yang diturunkan Allah, jika kamu ikuti ini dan yang diturunkan Allah. Walau taro idolimu fi ghurul maut, jika apakah kamu tidak ngeraito, apakah kamu tidak mikir, apakah kamu tidak waspodo, apakah kamu tidak hati-hati, bagaimana jika walau taro idolimu, jika orang-orang yang sesungguhnya tidak mengenal, tidak tahu, tapi rumongso ngerti, itu disebut sebagai orang yang dolim. Saat terjadi fi ghumratul maut, saat terjadi sakratul maut, maka mengalami kejadian yang hebat karena ruhnya tidak bisa masuk, ruhnya terusir keluar cepot. Wal malaikah basitu aidihim, malaikat mengusir keluar jiwamu, keluar nyawamu, karena kamu dulu dolim. Aidim akhriju anfusakum, keluarkan jiwamu. Al yawma tahzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairul haq. Karena kamu sering mengatakan sesuatu tanpa mengetahui hakikat keberadaan dia. Itu kan hebat saat ruh keluar cepot, ditempatkan pada tempat yang disiapkan bagi mereka yang tidak kembali. Orang yang kembali pulang tidak sakratul maut. Wong sing sakratul maut itu kok saka ngomah kowe mbethik karo sing duwe omah, beling karo sing duwe omah, pemeneh wong tuamu, sak karepmu dhewe. Wong tuamu mbok lok-lokne, mbok jotosi, kemudian kowe diusir ingah-ingih, itu sakratul maut. Mergo dekne golek gawean angel, mangan yo angel. Saat kemudian karena kesalahan yang kita lakukan, kemudian diusir saka ngomah, ndredeg, dipecat ndredeg, di PHK ndredeg. Enek sing di PHK ngene? Enek. Saat di PHK piye? Aduh modar aku. Ngono. Nah, itu sakratul maut. Ngono. Sakratul maut. Itu mergo metu. Tapi nek mlebu kowe daftar ditampa, alhamdulillah mlebu. Dadi wong mulih kuwi ndek endi wae kuwi mesti metu. Mlebu. Lemrok selama ini legenda iki ora roh persis ya. Jenenge legenda iki. Legendanya wong mati kuwi mesti metu. Legendane kan begitu. Jadi para nabi, para rasul kuwi legendane cerita metu. Katakanlah
Sing ora legenda sesuai ayat dan fakta bahwa orang meninggal dunia kuwi sing bener mlebu masuk pintu pulangnya faduribai bainahum bisurilau babun batinu fihi rohmah. Setiap dari diri manusia itu ada pintu yang berada di dalam dadanya untuk pulang. Itulah rohmah, menyatu dengan Tuhan. Waduhiruhu, namun jika roh itu cepot, itu di PHK, nganggur ingih, itu loh. Nek nganggur di PHK ya cik mending, nek dicepot nganggur di akhirat, jadi kuntilanak. Waduhiru kibalihil azab, saat keluar azab kan kok dibangkit nih, wes Gusti Allah gak gawe panitia, wes blakne wae gitu loh. Ora nek panitia kebangkitan ki, sing nek panitia kemerdekaan saiki ya jok do mandek kelangan job gara-gara corona itu kan. Itu di panitia kebangkitan Enggak. Ya bangkit kok kubur ki ya saat kita meninggal. Itu adalah bangkit dari kubur, dipaksa atau dalam keadaan senang. Itu adalah bangkit kok kubur. Kubur ki ya jasate dewi-dewi iki. Semula gengsi, iri, dengki, merasa cukup. Yang itu. Jadi kalau yang enggak legenda begini seharusnya. Walau taro idfasi'u fala fauta wa ughdu memang kanung qorib, terperanjat kaget jomblak, tidak mengira, domblong, bingung, kaget. Walau taro itu apa? Menteleng, meripati cepot gitu loh ya. Walau taro sampai melengit cepot, mendulu gitu. Bahasa Indonesia apa? Ora enak. Nek basa Jawa lak ketok nek apa marem. Walau taro mendulu mripate kan gitu. Mendulu cepot melengi. Itfazi'u fala fauta. Saat meninggal dunia kaget loh. Kok cepot rohku kok metu. Fauta wa ukhti mangkaning qarib, sehingga ditangkap dari tempat yang dekat, ditempatkan bagi mereka yang tidak kembali, kemudian teriak yang rohnya cepot, wa qalu aman nabi, Tuhan ya Allah, saya ini iman ya Allah, saya dulu iman ya Allah, saya itu sholat, saya puasa, saya itu zakat ya Allah. Walau taro wa qalu aman nabi. Kemudian spontan jawaban, orang kok Gusti dialog, itu berarti kan makrifat itu. Wa ana la mutanafus mimangkan ing bait. Bagaimana kamu akan dikatakan iman? Wa ana la mutanafus mimangkan ing bait. Kamu hanya mengira-ngira dari anggapan yang kamu yakini, itu yang kamu percaya, kemudian itu kamu imani tanpa bukti ikatan bersaksi. Kemudian kamu mengatakan saya iman dari tempat memakan bait, dari tempat yang jauh. Waqad kafaroh min qabl. Sungguh yang demikian itu dengan sebenar-benarnya itulah karena kamu mengingkari. Kalimat kafir itu selalu dikaitkan dengan keberadaan Rasul. Kafir itu selalu mengingkari keberadaan Rasul, bukan orang yang beragama. Orang yang kafir itu mengingkari keberadaan Rasul. Ayat Al-Quran selalu begitu. Wa ana lahum tanafus mungkin memang ini bait. Wa qad kafaru bih min qabl. Wa yaqdhifuna bil ghaib, karena kamu mengira-ngira keberadaan Tuhanmu ala ghaib, mimma kani bait, dari tempat
yang jauh, Tuhan di ndawur kono langit, tenguk rokokan. Itu kan selama ini kan begitu. Saksuwe ini kan itu. Bayangke nek Gusti Allah di dhuwur nyapa kira-kira jigran kaya kowe bayangke tergantung nek bayangke ta. Nek kowe di sawah berarti Gusti Allah ki tengok di dhuwur. Nek di warung gara-gara Gusti Allah ki di warung di dhuwur nyapa ya ngene kira-kira. Nah, nu ilmu kabil warid ingsun ku luwih cedhek karo urat leher sing manggon di gulumu ki lho masih cedhek ingsun. Bahkan la khala wal quwata billah, bahkan saat kamu balang duduk kowe wama nanti lali aku. Pada saat duduk kowe sing balang, saat kamu itu balang. Wa anak lo haram mabuk tuh kowe sing balang. Maka pun sama saat kita tuh wala yang melikula yad'u min dunihi syafa'ah. Orang yang ngarep-ngarep syafaat itu syaratnya enak syaratnya loh. Ila man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Syaratnya kan itu toh. Jadi orang entuk syafaat, perlindungan, syafaat itu penjaga pintu. Jadi itu syafaat. Nggih berarti iso masuk. Kita syafaati tak rekom mlebu rumah makan. Tak rekom mlebu rumah makan kene. Kan itu berarti entuk syafaat, berarti iso mlebu gitu loh. Tapi sik entuk rekom kuwi nek gak kenal apa ya mungkin kowe iki moro terus moro di rumah makan gak ada sing kenal terus kowe njaluk syafaat di rumah makan paling ya dikeki sego mambu orang mlebu mesti dianggap pengemis nyah pangan gitu. Tapi nek kowe kenal kancamu akrab kenal kowe moro di warung wis to kowe dikono maca rasa maca ingah-ingi rono dikai itu syafaat toh. Kan gimana toh? Awalnya tetap makrifat. Ilaman syahidallah, hanya mereka manusia yang telah syahidah itu fi'il madhi. Syahidah bil haq, telah bersaksi dengan al-haq, hakikat. Wahum dan mereka itu adalah memiliki ilmu tentang untuk mengetahui hakikat keberadaan dia yang punya nama Allah itu wahum ya'lamun. Mereka menyaksikan al-haq dan mereka berilmu yang membuka hakikat sesuatu gitu kan. Jadi kalau kita berbicara tentang bahwa kita selama ini terjebak kesan yang kita terima agama itu hanya angan-angan kan. Walaupun arep diprotes, nek Megawati kan muni ngene iki diprotes habis-habisan. Megawati gak nggawa ayat dasare. Nek dasare enak kan. Wa amani, wa amani Alkitab kok ayate kok. Megawati wingi kan gak gelem dalil kuwi. Dene piye arep kembali. Jadi, tapi kan ini kan untuk mengingatkan kita, diri kita. Saya itu ingat zaman sekolah biyen kita kok sesuatu yang bersifat doktrin nyapa kok salat wis guru wis nesu lho biyen iki. Nesu. Jadi beragama itu konteks. Salat itu berkaitan dengan konteks. Untuk menjadi manusia, menjadi pendengar, pelihat, poso itu supaya orang yang bisa mengendalikan diri, orang yang sabar. Zakat supaya tidak kumantil kepada kehidupan dunia. Gitu.
haji, supaya qasoda, supaya hidup itu berada di dalam makna-makna. Nek gak wimung tawaf kaya sapi giling tebu munyer tok gitu. Saiki wis gak enak ya. Sapi giling tebu dadi gula. Wa makana linafsin antuk mina ila bi'iznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Sebab logikanya wama dan tidak dalam keadaan seseorang itu karena keadaan hidupnya linafsi jiwanya antuk mina dikatakan sungguh menyatakan iman ila kejaba biiznillah hanya harus memperoleh beselit izin dari Allah. Ya siki anu sik mandek dek kene mesti judak dek. Jadi wa makana linafsin antuk mina ila biiznillah tidak dikatakan seseorang itu berada di dalam iman antuk mina sungguh dengan sebenar-benarnya ila biiznillah kecuali hanya jika memperoleh izin Allah. Kalimat biiznillah itu kudu adep-adepan gitu. Jadi kowe salat nek ditakoki wis salat nyapa diperintah karo Gusti Allah. Dengkulmu apa? Kapan kowe petuk karo Gusti Allah? Endi surate? Biiznillah gitu loh. Kowe nglakoni perintah Gusti Allah. Ya berarti ya kudu petuk untuk surate gitu loh ya. Ayatnya mergo ngene. Jadi wa makalan nafsi antuk mina ila biiznillah. Wa yaj'alu kemudian ditekankan luar biasa. Wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Wae aja rumangsa wis salat poso kemudian rumangsamu diperintah Gusti ya Allah entuk perintahe ora kok kemudian nglakoni salat. Wa yaj'alu rijsa Allah benci murka mereka yang tidak menggunakan akalnya. Mung duwe akale dhewe. Jadi kita menjadikan perintah Allah, namanya perintah itu sing perintah karo sing diperintah itu mesti adep-adepan toh. Wong jenenge perintah. Wong mung dolan di Gramedia maca buku terus kemudian kowe maca terus salat rumangsamu diperintah karo Gusti Allah. Wis sing perintah Gramedia. Nduk. Kan ngono ta? Heeh. Sadurunge gak salat, kemudian ndek toko buku fikih terus kemudian sholat, berarti yang perintah kamu adalah Gramet kan gitu ya. Gini mandek tokyo gini mesti jadi fitnah. Mesti jadi fitnah itu. Inna syarta wa bi'indallah sumum bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya binatang yang seburuk-buruk binatang itu adalah manusia. Coba deh, gendeng Quran jana sendiri. Jadi yang seburuk-buruknya makhluk sebagai binatang itu adalah manusia di sisi Allah. Mereka yang bisu, peka, tuli, sehingga dia tidak menggunakan akal yang telah saya letakkan di kepalanya.